Sniper mempunyai semboyan yakni one shot one kill. Begitulah hukum wajib bagi para sniper. Tidak ada peluru yang terbuang, tak ada kamus meleset, karena itu pertanda kegagalan. Sesuatu yang bersifat tersembunyi atau tersamar selalu menarik untuk diungkap. Sniper atau penembak runduk adalah salah satu di antaranya. Sniper atau penembak runduk adalah seorang prajurit infanteri yang secara khusus terlatih untuk mempunyai kemampuan membunuh musuh secara tersembunyi dari jarak jauh dengan menggunakan senapan. Berikut ini saya akan memberikan informasi mengenai teknik, skill, serta rahasia seorang sniper yang perlu kita contoh sebagai seorang pemburu. Skill yang pertama adalah kamuflase. Dalam melaksanakan tugasnya, sniper harus selalu dalam posisi tersembunyi. Sekali ia menampakkan diri, dia akan berbalik menjadi seorang yang diburu dan menjadi sasaran tembak kontra sniper. Karena syarat utama menjadi sniper adalah memiliki keahlian melakukan penyamaran dan kamuflase agar tetap tak terlihat oleh musuh. Dalam rangka kamuflase itulah, sniper khususnya yang berada di medan perang menggunakan pakaian khusus yang disebut dengan seragam ghillie. Pakaian kamuflase ini bisa diterapkan di medan perburuan agar target buruan tidak takut, bahkan sama sekali tidak menghiraukan keberadaan kita. Jadi kita bisa sangat leluasa membidik target buruan dengan mengincar area vitalnya. Tentunya one shot one kill juga bisa menjadi semboyan para hobi buru. Yang kedua adalah akurasi kunci. Menembak adalah akurasi yang berlaku untuk senapan maupun sang penembak. Seorang sniper harus memiliki kemampuan secara akurat memperkirakan berbagai faktor yang mempengaruhi lintasan peluru dan titik impact seperti jangkauan target, arah angin, kecepatan angin, ketinggian sniper dan target, dan temperatur di sekitarnya. Sniper dapat mengarahkan senjata ke titik nol pada sebuah target. Ini adalah proses menyesuaikan teropong sehingga titik impact dari peluru pada titik tujuan untuk jarak khusus. Sebuah senapan dan teropong harus tetap pada titik nol selama mungkin di bawah semua kondisi. Hal ini untuk mengurangi kebutuhan untuk mengembalikan ke titik zero selama misi. Bagi seorang pemburu, akurasi tembakan ke target buruan sangatlah utama, karena ketika kita menembakkan senapan tanpa memikirkan akurasi tembakannya, maka sia-sia sudah hasil perburuan. Target meleset dan waktu terbuang. Dengan demikian, setidaknya kita perlu belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi lintasan peluru, setting teleskop, arah angin, dan faktor lainnya. Yang ketiga adalah tempat dan teknik persembunyian. Istilah tempat persembunyian berarti posisi yang tertutup atau rahasia, tempat seorang sniper dan timnya melakukan pengamatan dan melakukan tembakan. Suatu persembunyian memberikan penglihatan yang baik pada penembak terhadap wilayah sekitarnya, perlindungan yang baik dari tembakan musuh, dan menyamarkan atau mengkamuflase sniper. Sangat penting bagi seorang pemburu menguasai medan atau lokasi perburuan. Seorang pemburu harus tahu dari mana datangnya hewan buruan, tempat berkumpul, lintasan yang sering dilewati hewan buruan, sehingga kita sebagai seorang pemburu bisa membuat tempat persembunyian yang nyaman serta mempunyai tampilan yang luas ketika menembak ke arah target buruan. Kemudian yang keempat adalah penempatan tembakan. Penempatan tembakan sangat bervariasi tergantung pada jenis senapan sniper. Senapan sniper militer yang umumnya tidak digunakan untuk target yang jaraknya kurang dari 300 meter biasanya membidik pada tubuh, khususnya dada. Tembakan ini tergantung pada kerusakan jaringan tubuh, trauma organ, dan darah yang hilang hingga menyebabkan kematian. Sniper polisi yang biasanya melakukan tembakan dari jarak yang jauh lebih pendek mungkin berusaha menembakkan lebih jitu pada bagian-bagian tertentu tubuh atau peralatan khusus. Bagi Anda seorang hobi buru, penempatan tembakan sangat menyesuaikan hasil tembakan, karena hewan buruan di alam terbuka memiliki daya tahan yang kuat sehingga kita perlu membidik area vital. Sebagian besar titik vital diantaranya adalah bagian kepala, jantung, leher, dan tulang belakang, sehingga target langsung bisa mati di tempat. Selanjutnya, nomor 5, membidik target. Sniper dapat membidik orang atau benda, tapi paling sering membidik musuh yang paling penting seperti perwira atau spesialis, yaitu operator komunikasi, sehingga menyebabkan gangguan maksimal terhadap operasi musuh. Personil lainnya yang menjadi target termasuk orang-orang yang menunjukkan suatu ancaman yang segera bagi sniper, seperti para pembawa anjing yang sering ditugaskan untuk mencari sniper. Apabila mungkin mereka menetapkan target menurun sesuai urutan kepangkatan, atau apabila tak ada orang yang berpangkat, sniper menembak untuk mengacaukan situasi. Kalau versi pembidikan target untuk para pemburu adalah
Cari pimpinan induk dari target buruan. Sebagai contoh, berburu celeng atau babi hutan, Anda harus memilih pimpinannya. Ciri-ciri dari pimpinan celeng adalah badannya besar, hitam atau coklat tua dengan taring yang panjang.